Satu dunia isinya monyet semua. Udah mana monyet-monyetnya juga punya pikiran kayak manusia. Ucup, Nurdin, dan Agus mau nyolong sebuah telur burung buat dijadiin peliharaan. Karena si Ucup mau beda dari yang lain, dia nyari sarang burung yang paling tinggi tempatnya. Sebagai ketua di gengnya, dia mesti ngebuktiin nih kalau dia bisa ngelewatinnya. Ucup emang dikenal paling pintar dibanding temen-temennya yang akalnya kayak monyet. Tapi ya emang beneran monyet. Setelah bisa nyampe di atas sarang burungnya, Ucup bisa ngeliat kalau telur-telurnya pada spesial nih. Tapi bukan berarti mau dijadiin martabak telur sama dia. Masalahnya bukan telur ayam, bukan juga telur bebek cuy, tapi telur burung elang. Sekalinya macem-macem bisa disenggol dari ketinggian. Udah berhasil dapetin telurnya, tapi nyawa yang jadi taruhannya. Dia sampai ngegelantung, yang buat temen-temennya seketika jadi mematung. Pada takut kalau si Ucup kenapa-napa. Di dunia sama sekali nggak ada manusia, dan sekalinya ada pasti langsung kabur nggak tahu kemana. Yang bikin Ucup dan temen-temennya jadi penasaran kayak apa wujud manusia. Mereka bertiga cuma nemuin kain bekas bajunya. Ucup dan kedua bestinya pulang ke markas tempat di mana mereka tinggal. Udah jelas isinya monyet semua, tapi kaum monyetnya Ucup paling lemah dibanding kaum monyet lainnya. Nggak punya bakat berkelahi, paling cuma sebatas punya hobi. Hobinya juga cuma mainan burung. Ucup ngasih tahu ke Pak Bagas yang sebagai kepala desanya. Dia cerita kalau habis nemuin manusia, padahal udah dilarang buat main-main ke daerah sana karena manusia dianggapnya makhluk berbahaya. Dan malamnya Ucup lagi-lagi ngerasa kayaknya manusia lagi ngikutin dia. Dan ternyata bener aja, Ucup diikutin, nggak tahu apa yang bocah manusia itu pengenin. Sampai telur burung yang dia simpen pecah gara-gara kedorong sama tuh bocah. Dirinya pun jadi dendam mau ngejar bocahnya. Dia sendirian gak mau ngajakin teman biar dikata kayak jagoan. Ucup ngeliat ada tanda pergerakan, tapi pas didatengin ternyata itu kaum-kaum monyetnya yang baru aja meningsoy karena perang. Ucup udah diingetin buat balik ke markas karena bakal ada kaum King Kong yang mau datang buat merampas. Apalagi kaum King Kong itu dipimpin sama ketua yang dikenal keras. Karena kebetulan kudanya si Ucup nongol, ketua pimpinan King Kong jadi bisa ngelacak di mana markas mereka. Ucup beneran gak nyangka ketika dia nyampe di markasnya udah dibakar habis sampai kaum monyet-monyetnya dibuat pada menangis. Kelompok dan keluarga monyet-monyetnya juga pada disandra, dan satu-satunya cara terakhir buat Ucup adalah nyelamatin burung-burung peninggalan keluarganya. Tapi hal itu juga nggak dibiarin sama Mas Widodo, pentolan dari kaum King Kong yang dikenal paling jago. Markasnya udah dibuat hancur dan sekarang kaum keluarganya Ucup mau dibawa buat diperbudak. Jadi Ucup mesti dipaksa buat jadi monyet pemberani demi bisa comeback balas dendam nyelamatin kaum-kaumnya. Gimana kelanjutannya di part selanjutnya dan hanya di